Musik intro ceria, kemudian perlahan menghilang ke latar belakang. Halo semuanya, selamat datang kembali di pelajaran kita. Nah, seperti biasa, yuk kita mulai dengan judul pelajaran hari ini. Dengerin baik-baik ya, dan coba ikuti. Samgwa Wichiwa Jangsho. Sekali lagi, Samgwa Wichiwa Jangsho. Sekali lagi ya, Samgwa Wichiwa Jangsho. Nah, ini artinya adalah lokasi dan tempat. Pernah nggak sih kalian pengen cerita isi kamar kalian ke teman dari Korea? Atau mungkin pas lagi jalan-jalan di Seoul, bingung mau nanya leka kafe terdekat? Nah, hari ini kita bakal belajar persis tentang itu. Kita akan bahas tuntas kosakata soal barang-barang di rumah dan juga tempat-tempat penting di kota. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling deket dan akrab sama kita. Ya, rumah. Coba deh sekarang kalian lihat sekeliling. Ada tempat tidur, meja belajar, kursi. Nah, yuk kita cari tahu cara nyebutin semua benda itu dalam bahasa Korea. Coba perhatikan gambar ruang keluarga ini. Kita bisa lihat ada sofa, ada televisi, ada meja juga. Benda-benda yang umum banget kan? Sekarang, waktunya kita kasih nama Korea buat benda-benda ini. Oke, ini dia kosakata pertama kita. Aku akan sebutkan setiap kata 3 kali. Pelan-pelan, kalian coba ikutin ya. Yang pertama, tempat tidur. Kita sebut 침대, 침대, 침대. Selanjutnya, meja, yaitu 책상, 책상, 책상. Lalu kursi adalah 의자, 의자, 의자. Nah, kalau sofa bunyinya mirip banget. sofa, sofa, sofa. Dan yang terakhir, televisi, 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전. Nah, sekarang kita udah tahu nama-nama bendanya. Terus, gimana caranya bilang ada meja atau nggak ada televisi? Gampang banget, kita cuma perlu pakai 2 pola kalimat ini. 이가 있어요 untuk bilang ada, dan 이가 없어요 untuk bilang tidak ada. Ini benar-benar kunci buat bikin kalimat sederhana yang kepake banget. Mungkin kalian bertanya-tanya, kapan ya kita pakai i dan kapan pakai ga? Tenang, aturannya super simpel. Kita cuma perlu lihat huruf terakhir dari kata bendanya. Kalau kata bendanya berakhiran konsonan, kayak 책상, kita pakai i, jadinya 책상이. Tapi kalau berakhiran vokal, kayak sofa, kita pakainya ga, jadinya sofaga. Gampang kan? Yuk, kita langsung coba gabungin. Buat bilang ada meja, kita ucapkan 책상이 있어요. Ingat ya, karena 책상 berakhiran konsonal, kita pakai i. Ucapkan lagi yuk. 책상이 있어요. 책상이 있어요. Selanjutnya, ada sofa. Jadinya, sofa가 있어요. Sofa kan berakhiran vokal, jadi kita pakai ga. Coba lagi. sofa가 있어요. sofa가 있어요. Terus, gimana kalau bilang tidak ada komputer? Kita tinggal pakai 없어요. Jadi, 컴퓨터가 없어요. Yuk ucapkan bareng-bareng. 컴퓨터가 없어요. 컴퓨터가 없어요. Keren banget. Sekarang kalian udah bisa jelasin isi ruangan ya. Nah, sekarang yuk kita keluar rumah sebentar buat menjelajahi kota. Di bagian kedua ini, kita bakal belajar nama-nama tempat yang sering kita datangi, kayak restoran, apotek, dan lain-lain. Coba kita lihat peta kota ini. Kelihatan kan? Ada banyak tempat-tempat penting. Mulai dari kantor sampai minimarket yang buka 24 jam. Yuk kita pelajari sama-sama nama-nama Korea untuk tempat-tempat ini. Oke, waktunya nambah kosakata lagi. Siap-siap ya, dengerin dan ikuti. Untuk tempat kerja, bahasa Koreanya adalah 회사, 회사, 회사. Kalau kita lapar, kita pergi ke restoran, yaitu 식당, 식당, 식당. Kalau lagi sakit, kita cari apotek, yaitu 약국, 약국, 약국. Kalau mau beli camilan malam-malam, kita ke toko serba ada atau minimarket. 편의점, 편의점, 편의점. Dan terakhir, tempat kita pulang, rumah. 집, 집, 집. Oke, nama-nama tempatnya udah hafal. Sekarang, gimana cara bilang sedang berada di suatu tempat? Gampang banget, kita cuma butuh partikel e. Caranya? Tinggal tempelkan e di belakang nama tempat, terus tambahin 있어요. Jadi rumusnya, nama tempat ditambah e 있어요. Simpel kan? Yuk kita langsung praktekan. Untuk bilang, seseorang berada di restoran, kita tinggal bilang 식당에 있어요. 식당에 있어요. 식당에 있어요.
Nah, sekarang lihat contoh kedua. Ini keren banget, karena kita bakal gabungin semua yang udah kita pelajari. Ada komputer di kantor, samushire komputer ga issoyo. Lihat kan? Kita pakai E untuk nunjukin lokasi di kantor, dan pakai K untuk nunjukin subjeknya, yaitu komputer. Keren ya? Yuk coba ucapkan. Samushire komputer ga issoyo. Samushire komputer ga issoyo. Samushire komputer ga issoyo. Oke, teori udah, kosakata juga udah. Sekarang waktunya praktek. Betul banget. Yuk kita dengerin sebuah percakapan singkat biar kita kebayang gimana semua ini dipakai dalam obrolan sehari-hari. Jadi, kita bayangin ada dua orang teman, sebut saja si A dan si B. Mereka lagi ngobrolin soal barang-barang yang ada di dalam sebuah kamar. Kira-kira obrolan mereka kayak gimana ya? Yuk, kita simak. Pertama, si A nanya nih, dia mau mastiin. Dia bilang, 침대가 있어요? 침대가 있어요? 침대가 있어요? Artinya, apakah ada tempat tidur? Dia pakai pola kalimat yang baru aja kita pelajari. Si B menjawab dengan simpel dan jelas. 네, 침대가 있어요. 네, itu artinya ya. Jadi, ya, ada tempat tidur. Yuk coba ucapkan jawabannya. 네, 침대가 있어요. 네, 침대가 있어요. Terus, si A nanya lagi. Dia penasaran. 옷장도 있어요? Perhatikan deh, di sini ada partikel do, yang artinya juga. Jadi dia nanya, apakah ada lemari juga? Yuk kita ulang pertanyaannya. 옷장도 있어요? 옷장도 있어요? Dan si B menjawab, 아니요, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. 아니요 itu artinya tidak. Jadi B bilang, tidak ada lemari, adanya sofa. Keren ya, dia pakai 없어요 untuk bilang tidak ada, terus ngasih info tambahan pakai 있어요. Coba kita ucapkan jawaban lengkapnya. 아니요, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. Sekali lagi, 아니요, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. Wah, kalian hebat banget udah ngikutin sampai sini. Kita udah bahas banyak hal hari ini. Nah, sebelum kita selesai, yuk kita rangkum semua poin pentingnya biar ilmunya makin nempel di kepala. Oke, ini dia rangkuman kita hari ini. Aku akan bacakan semuanya perlahan sebanyak 2 kali, jadi kalian bisa ikutin dan cek lagi hafalan kalian ya. Kosakata, 침대, 책상, 의자, 소파, 텔레비전, 회사, 식당, 약국, 편의점, 집. Kalimat, 책상이 있어요. 소파가 있어요. 컴퓨터가 없어요. 식당에 있어요. 사무실에 컴퓨터가 있어요. Oke, sekali lagi ya. Kosakata, 침대, 책상, 의자, 소파, 텔레비전, 회사, 식당, 약국, 편의점, 집. Kalimat, 책상이 있어요. 소파가 있어요. 컴퓨터가 없어요. 식당에 있어요. 사무실에 컴퓨터가 있어요. Selesai sudah pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih banyak ya sudah belajar bareng. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. 다음에 또 만나요.